Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat bertemu lagi dengan mata kuliah manajemen keperawatan. Pada saat ini kita akan membahas tentang kolaborasi di dalam keperawatan, dalam praktik keperawatan. Tentunya istilah kolaborasi ini kita sudah bisa memahami ya secara sekilas bahwa kolaborasi ini adalah kerjasama intinya ya, kerjasama baik dengan orang lain ya atau teman sejawat atau pasien ataupun dengan profesi lain. Kurang lebih seperti itulah gambaran makna kolaborasi di dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, kita mulai dari definisinya dulu ya. Menurut Ana, ya, kolaborasi adalah hubungan kerja di antara tenaga kesehatan ya, dalam memberikan pelayanan kepada klien. Tentunya yang namanya kolaborasi ini pada akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari asuhan keperawatan, pelayanan kesehatan yang bertujuan adalah untuk memberikan kepuasan. Ya. Kepuasan bagi pasiennya tentunya adalah kesembuhan. Ya. Kesembuhan, ataupun kalaupun tidak sembuh, ya istilahnya mendapatkan kematian dengan memiliki harkat derajat lah seperti manusia ya, bukan seperti manusia ya. Dia memiliki harkat dan martabatnya tetap dijaga gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kolaborasi juga adalah kemitraan ya. Menurut Kemenkes RI bahwa kemitraan yang saling berketergantungan di antara pelayanan memerlukan perawat, di mana pelayanan memerlukan perawat, dokter, dan profesi lainnya untuk saling melengkapi yang berperan secara hierarki. Ini sangat jelas ya definisi dari ini. Jadi ada interdependensi antara tenaga kesehatan yang satu dengan yang lain. Ya. Jadi kita tidak bisa melakukan intervensi dalam dunia kesehatan, dalam bidang kesehatan secara single atau one man show gitu ya. Jadi hanya melibatkan satu jenis profesi saja. Tidak bisa kan, tapi harus multi profesional. Nah, ini memiliki peran masing-masing meskipun perannya masing-masing di mana dokter mendiagnosis penyakit, ya memberikan terapi obat, gitu ya, perawat melakukan asuhan keperawatan, kemudian ya mendiagnosa sesuai dengan masalah keperawatan gitu ya. Nah, ini meskipun berbeda peran ya, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menopang atau mempercepat kesembuhan pasien, kan seperti itu ya. Nah, apa itu manfaat dari kolaborasi? Ya, dengan adanya kolaborasi, yang pertama sebagai pendekatan dalam pemberian asuhan keperawatan klien. Ya, kita tahu bahwa di dalam pemberian asuhan keperawatan, ya, kita tidak hanya memberikan intervensi secara mandiri. Artinya gitu, intervensi yang murni dari merupakan kewenangan keperawatan. Akan tetapi di dalam intervensi keperawatan kita juga memasukkan intervensi-intervensi kolaboratif. Ya. Artinya di sini intervensi medis atau kolaboratif, intervensi profesi lain itu akan melengkapi intervensi keperawatan. Begitupun sebaliknya. Ya. Intervensi keperawatan akan melengkapi intervensi medis. Nah, gitu. Jadi dokter tidak akan tercapai tujuannya tanpa adanya asuhan keperawatan. Begitu kan perawat memberikan intervensi tidak akan pernah tercapai tujuannya tanpa adanya intervensi medis seperti itu. Jadi kita harus saling berkolaborasi di sini ya. Dengan tujuan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi klien ya. Pada akhirnya kita sebagai tenaga kesehatan berupayalah untuk memberikan hal yang terbaik ya. Apabila kita memberikan hal yang terbaik, tentunya ini bukan hanya bermanfaat bagi pasien ya, tapi secara tidak langsung kita juga akan
mendapatkan apa namanya kebaikan juga seperti itu ya. Bahkan institusi pun akan mendapatkan kebaikan juga seperti itu ya. Jadi service excellent gitu ya. Di pemberian pelayanan yang baik gitu ya. Sebagai yang kedua adalah manfaatnya kolaborasi adalah sebagai penyelesaian konflik untuk menemukan penyelesaian masalah atau isu ya. Apabila kolaborasi ini di menjadi suatu apa namanya suatu hal yang biasa gitu ya, hal yang seringkali dilakukan gitu ya. Maka sebenarnya hal ini adalah merupakan salah satu strategi dalam manajemen konflik ya. Dengan adanya manajemen kolaborasi ini, otomatis segala konflik itu akan terselesaikan ya, karena di dalam kolaborasi ini tentunya ada aspek komunikasi ya, kemudian problem solving ya. Nah, di sini kolaborasi itu akan bermanfaat sekali dalam menurunkan atau menyelesaikan konflik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan model yang baik riset kesehatan, konflik interprofesional. Di sini juga apa namanya akan mengikis gitu ya perbedaan antar profesi, gap antar profesi, di mana perawat akan begitu dekat dengan dokter gitu, ataupun sebaliknya ya, dengan profesi kesehatan lain. Jadi kita tidak saling menonjolkan ego masing-masing profesi ya. Karena di sini semua profesi dia sudah mencanangkan profesional bahwa kita itu adalah profesi yang profesional, perawat profesional semacam itu. Sehingga dengan adanya profesional dia seolah-olah kalau baru atau kurang memahaminya itu seolah-olah dia ingin terlepas dari keterkaitan dengan organisasi atau profesi lain gitu ya. Seperti perawat ya. Mungkin dulunya adalah dikenal dengan sebagai pembantu dokter ya, atau asisten dokter. Nah, karena dengan adanya profesional ini akhirnya dengan pemahaman yang kurang baik, tentunya dia merasa ingin melepaskan diri dari hubungannya dengan dokter gitu ya. Sehingga disinilah terjadinya konflik ya interprofesional, di mana dokter tidak bisa lagi memberi instruksi atau mendelegasikan tindakannya pada perawat gitu. Karena perawat sudah mulai istilahnya ingin berpisah dari bayang-bayang dokter semacam itu. Nah, ini tentunya pemahaman yang kurang tepat gitu ya. Di mana di sini justru adanya kolaborasi ini memang menuntut suatu kesetaraan ya, kesetaraan. Artinya tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah kalau kolaborasi. Maka apabila ingin terjadi kolaborasi, maka levelnya harus sama. Maka ini kita bisa terjadi kolaborasi. Nah, itu ya. Nah, bagaimana perawat bisa berkolaborasi dengan dokter? Harus ada kenaikan level ya. Artinya dari segi pengetahuan, dari segi pendidikan, ya, dari segi tujuan, gitu ya. Jadi di sini maka perawat di sini harus menaikkan grade mereka sehingga sejajar dengan para dokter. Ya, maka perawat ini harus palinter, gitu ya, harus bisa menguasai keperawatan yang ada yang mereka lakukan. Gitu. Ya, misalkan para perawat di ruang hemodialisis, tentunya dia harus mengetahui bagaimana kerja alatnya, bagaimana mengatasi kondisi pasien apabila kondisinya seperti ini ya. Bagaimana memanajemen pasien misalkan yang mengalami infeksi semacam itu ya, sehingga di ruang hemodialisis ini dokter adanya menjalankan aktivitas dia ya, perawat menjalankan aktivitasnya, dan kadang-kadang mereka juga akan melakukan kolaborasi
seperti itu ya. Kolaborasi dalam untuk menyelesaikan masalah pasien, ya, seperti itu. Nah, artinya di sini kalau secara gambaran bahwa misalkan kita perawat D3 gitu ya, D3 baru lulus, nah, kita tidak bisa berkolaborasi dengan dokter spesialis, ya, di mana level secara pendidikan dia tidak sudah S2 ya, atau jam terbang dia sudah bertahun-tahun. Kita baru masuk gitu ya, bekerja gitu, kita masih jauh levelnya gitu ya. Maka untuk dapat berkolaborasi ya, ini secara teoritis ya, berkolaborasi, maka kita harus meningkatkan taraf pendidikan kita ya, semacam itu. Sehingga di sinilah terjadi adanya kolaborasi ya. Nah, akan tetapi kalau misalkan meskipun D3 akan tetapi jam terbangnya sudah lama gitu ya, udah 10 tahun di ruang hemodialisa, ini baru bisa ya. Jadi secara level of knowledge-nya ini pasti sudah setara semacam itu ya. Kemudian elemen-elemen kolaborasi dalam ini sudah memberikan model udah ya. Elemen-elemen kolaborasi dalam praktik keperawatan. Yang pertama multiple provider ya. Jadi kolaborasi ini melibatkan berbagai macam profesi. Kemudian servis koordinasi, ya, pelayanan kesehatan, dan adanya komunikasi, ya, itu saling memberikan komunikasi. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah multi provider ya. Ya, multi provider ini tentunya di dalam dunia kesehatan kita akan selalu berhubungan yang paling dekat adalah dengan dokter. Ya. Mungkin dengan fisioterapis, ya, mungkin dengan ahli atau gizi ya, bagian gizi. Nah, ini akan selalu berkolaborasi. Dan di sini perlu perlu dicanangkan bahwa aspek kolaborasi itu adalah hal yang biasa gitu di dalam pelayanan kesehatan. Di sini justru akan terjadi transfer of knowledge ya. Apabila kita sering berkolaborasi, berdiskusi dengan profesi lain, maka kita akan tahu keilmuan mereka ya, sedikit demi sedikit paham seperti itu ya. Nah, seperti lihat contohnya di gambar itu ya, ada di gambar ini ya. Nah, di gambar mereka saling bertukar pikiran ya. Kita perawat, mungkin itu dokter ya, atau apa itu yang ada di gambar itu ya. Nah, sehingga keilmuan dokter pun dapat kita serap ya. Begitupun dokter akan memahami cara kerja perawat. Ya. Nah, disinilah timbul saling menghargai antara satu profesi dengan profesi lain. Ya. Di mana dokter tidak bisa menganggap remeh pekerjaan perawat, karena pekerjaan perawat pun akan membantu keberhasilan tujuan dia, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau masih ada satu profesi yang masih arogan di suatu ruangan, suatu kondisi ya, itu berarti yakinlah aspek kolaborasinya itu masih belum terjalin gitu ya. Kemudian servis koordinasi dari pelayanan kesehatan dan adanya aspek komunikasi. Dan ini yang paling penting ya. Jadi berjalannya gaya-gaya komunikasi ini sangat menentukan berjalannya aspek kolaborasi. Komponen kompetensi sebagai dasar kolaborasi tadi dijelaskan ya, bahwa kompetensi merupakan level of kompetensi ya, merupakan syarat ya, pertama untuk adanya aspek kolaborasi ya. Gambaran komponen yang penting dalam kolaborasi mencakup keterampilan, komunikasi yang efektif, saling menghargai, rasa saling percaya ya. Kemudian memberi dan menerima umpan balik, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik ya. Nah, ini komponen yang penting dalam kolaborasi. Jadi kita harus menguasai komunikasi ya, bagaimana kita memulai komunikasi gitu ya, kemudian mengarahkan komunikasi, mengakhiri komunikasi ya. Nah, ini perlu kita tingkatkan ya, mulai dari saling menghargai ya,
satu sama lain, saling percaya bahwa setiap profesi ini memiliki peran masing-masing dan bukan percuma gitu ya, perannya bukan kecil. Misalkan, nah itu udah naon perawat mah cuma kebutuhan dasar manusia. Nah itu bahkan profesinya sendiri pun biasanya dianggap remeh kita itu ya. Kayaknya tanpa perawat pun bisa sembuh karena ada obat ataupun ada terapi lainnya gitu ya, terapi medis gitu. Nah, itu adalah hal yang tidak benar gitu ya. Kemudian memberikan atau memberi menerima umpan balik. Jadi apabila ada suatu hal yang kurang setuju gitu ya, atau revisi atau masukan, ya bagaimana kita sebagai orang dewasa itu bisa menerima dengan lapang dada gitu ya. Karena ini adalah tujuannya untuk kebaikan pasien. Nah, yang pertama adalah keterampilan komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah pertukaran kompleks antara pikiran, gagasan, dan informasi secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi sangat penting dalam meningkatkan kolaborasi karena memfasilitasi berbagai pengertian individu. Ya, artinya di sini pemahaman tiap orang atau individu ini akan terbaca gitu, dalam memandang suatu masalah. Jadi masalah pasien apa ini sebenarnya? Kok bisa terjadi hal seperti ini? Bisa kok pasien mengalami masalah baru seperti itu. Nah, ini dipandang dari segi kedokteran bagaimana? Dipandang dari segi keperawatan gimana? Dipandang dari segi nutrisi atau gizi gimana? Ya, apa yang perlu dia makan gitu ya? Rencananya apa ke depan? Karena pasiennya seperti ini. Dari perawat bagaimana? Ya. Nah, ini akan apa namanya? Saling mengerti dan memahami dan tidak akan ada yang apa namanya? Membantah ataupun ya atau merendahkan apa yang kita sampaikan. Dalam membangun komunikasi yang efektif harus menguasai 4 keterampilan dasar komunikasi, yaitu membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Ya. Nah, ini bukan hanya memahami ya orang, gitu ya, tapi kita bisa membaca, menulis, dan mendengar ya. Jadi seorang pendengar yang baik memberikan kesempatan orang lain untuk membereskan omongannya. Ya. Kalau memotong pembicaraan, gitu ya, seperti mendengarkan padahal seolah-olah dia sebenarnya tidak, semacam itu ya, kan ada orang seperti itu ya, dia seolah-olah mendengarkan tapi dari segi gesturnya ya sebenarnya tidak mendengarkan, tidak fokus pada pembicaraan. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila kita saling memahami peran profesi masing-masing dan saling menghargai sebagai individu dan sensitif terhadap perbedaan antar gaya komunikasi. Jadi sesama orang dewasa kita harus bisa menghargai ya, gaya berkomunikasi orang lain. Yakin bahwa orang lain pun sebenarnya tidak ada yang berniat jahat atau menyepelekan kita semacam itu ya. Mungkin karena penyampaiannya berbeda gayanya dengan kita, ini kita harus bisa memaklumi lah ya, memaklumi perbedaan gaya ngomong seseorang, ya, penyampaian seseorang. Gaya komunikator adalah cara seorang berkomunikasi dan berinteraksi. Ada 3 gaya komunikator, yaitu dominan, yaitu mendominasi ya, suka berdebat, dan penuh perhatian. Menggunakan gaya komunikasi penuh perhatian dan menghindari suka berdebat dan dominan membuat perbedaan yang signifikan dalam kolaborasi perawat dokter. Hasil akhir pasien positif dan kepuasan perawat. Jadi kita hindarilah sikap dominan, yaitu kita terlalu banyak bicara gitu ya, mendominasi, bahwa biasanya seorang kalau sudah mendominasi itu merasa diri yang paling benar gitu ya. Kemudian dia juga sebenarnya tidak suka mendengarkan orang lain kalau orang dominan itu ya. Nah, cuma oh iya 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 ya, tapi sebenarnya dia ingin mencari celah agar dia ngomong terus gitu ya. Seperti itu ya, itu dominan lah.
biasanya kita ya kalau ada teman seperti ini lebih baik dihindari aja ya, karena dia hanya memaksakan apa yang dia yakini ya, yang dia pahami seperti itu. Kita mungkin ya kalau berbicara dengan orang tersebut ya kita dengarkan sajalah gitu, apa yang dia obrolkan gitu ya. Jadi biasanya orang dominan ini adalah orang yang suka minta dukungan gitu ya, ingin didukung misalkan meskipun dalam kesalahan, tapi kalau dengan intonasi yang dominan biasanya dia ingin minta dukungan. Ya, kita secara ini harus menjaga jarak dengan orang seperti ini ya. Jangan terlalu terpengaruh, jangan ikut-ikutan dengan orang seperti ini. Oke, ya jadi kita harus penuh perhatian ya, menghargai ya, tidak suka berdebat seperti kemudian saling menghargai dan rasa percaya. Sistem perawatan kesehatan tidak selalu menciptakan lingkungan yang meningkatkan rasa hormat dan rasa percaya dari pemerawat kesehatan yang bervariasi. Ya, mungkin karena level orang of knowledge dari kompetensinya gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi apa namanya rasa hormat seseorang terhadap orang lain. Atau dia pernah melakukan kesalahan semacam itu ya di dalam tindakan. Nah, ini mungkin saja menjadikan orang tidak hormat, menyepelekan, ya, atau tidak percaya lagi. Saling menghargai dan percaya dapat terjadi apabila kita menunjukkan rasa hormat atau berharga terhadap satu sama lain dan percaya terhadap kemampuan orang lain. Nah, ini kuncinya ya, bahwa kita siapapun mereka, kita memandang orang lain itu bahwa meskipun begitu, dia itu pasti punya kelebihan dibanding kita, gitu ya. Mungkin kita tidak tahu ya, atau harus mencari dulu ya. Sebagai manajer kita harus bisa mengakses bagaimana karyawan kita itu yang memiliki kekurangan itu dia muncul gitu ya, potensinya seperti itu. Kita harus percaya ya, terhadap kemampuan orang lain ya, saling menghormati, apalagi kita kan sebagai orang yang dewasa ya, tidak boleh memperlakukan bawahan atau ini seperti anak kecil ya yang disuruh-suruh misalkan. Ya. Kadang ada atasan atau manajer yang menganggap karena dia sebagai manajer atau ketua lah gitu ya, nah, dengan gaya kepemimpinan dia, nah dia memperlakukan orang lain bahkan yang lebih tua dari dia itu seperti ya seperti anak gitu ya, seperti orang rendah gitu ya. Ya, jadi tidak kurang sopan lah gitu ya. Ada seperti itu ya. Ya mungkin bawahannya itu aja yang sabar gitu ya, meskipun bicara atasannya kurang sopan ya mungkin karena butuh itu ya. Tapi kita memandang diri kita bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya misalkan kita sebagai perawat ya, kita harus tetap sopan pada karya ya, pada cleaning service ya. Jangan seperti mereka itu ya babu lah semacam itu ya. Kita harus menghargai, justru kita harus memberikan semangat pada dia ya. Dengan adanya kita memberikan semangat, menghargai, memuji bahkan ya, atau kadang-kadang kita memberikan ya reward lah apa gitu terhadap pekerjaan mereka ya. Nah, itu justru akan mendapatkan menjadikan mereka lebih semangat, lebih menghormati kita juga gitu. Nah, ini hal-hal yang kadang dilupakan oleh seorang manajer ya atau atasan gitu ya, ketua dan sebagainya. Ya, justru kita akan merasa terbantu dengan pekerjaan mereka seperti itu karena kita tidak punya waktu kan, atau waktu kita habis ya. Kalau tidak ada mereka, kita juga pekerjaan kita pekerjaan kita akan terhambat kan ya. Ruangan semacam itu kotor ya. Perawat sekarang mungkin ya lebih fokus pada pasien ya. Nah, sedangkan kenyamanan, kebersihan semacam itu ada profesi tersendiri gitu ya, yaitu cleaning service, pekerja dan sebagainya. Itu ya.
Jadi harus terjalin, harus saling menghormati sesama orang dewasa seperti itu. Pentingnya saling menghargai satu sama lain. Yang pertama adalah dapat mengurangi perbedaan status profesional. Ya. Artinya di sini bahwa kita dengan profesi lain adalah sama, yaitu tujuannya memberikan kepuasan pada pasien semacam itu ya. Kita juga tidak harus merasa rendah diri di hadapan profesi lain, bahwa yakin bahwa kita memiliki kemampuan ya, dan kemampuan itu akan membantu profesi lain ya mencapai tujuannya. Begitupun profesi lain akan membantu tujuan kita untuk mencapai tujuan yang kita telah tentukan sebelumnya ya. Jadi kita harus saling membutuhkan lah intinya gitu. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, kemudian meningkatkan berbagai informasi di antara profesi ya tadi ya, saling transfer of knowledge gitu ya. Kita bisa memahami pemikiran profesi lain pun bisa memahami konsep yang kita pahami di dalam dipandang dari segi keperawatan kan seperti itu. Meningkatkan kontribusi profesi lain, menerima kontribusi profesi lain ya dengan aspek kolaborasi. Kemudian sebagai advokasi, evaluasi kritis ya, penampilan kerja di antara anggota tim, mempermudah pengambilan keputusan bersama dan meningkatkan tanggung jawab dan tanggung gugat dalam bekerja. Kemudian memberi dan menerima umpan balik. Ya, umpan balik dipengaruhi oleh persepsi, ruang profesional, peran, hubungan, harga diri, ya. Kemudian percaya diri, kemudian keyakinan, emosi, lingkungan, dan waktu. Artinya di sini bagaimana kita menerima dan memberi umpan balik itu tergantung dari bagaimana kondisi personalitas kita. Ya, kita bisa terutama menerima ya. Kalau memberi umpan balik biasanya sudah biasa orang ya mengoreksi tapi kalau menerima umpan balik biasanya rada-rada enak gitu ya. Ini bagaimana kualitas diri kita sendiri, lingkungan dalam diri kita sendiri. Umpan balik positif dicirikan dengan gaya komunikasi yang hangat, perhatian dan penuh penghargaan. Ya. Jadi di dalam setiap perbincangan atau diskusi dengan profesi lain, bagaimana kondisi itu cair lah gitu ya. Bagaimana hawanya itu santai gitu ya. Nah, tadi kalau santai berarti kan saling menghargai ya, apalagi sudah dianggap keluarga gitu ya. Sebagai keluarga sambil nyantai. Nah, itu hal yang positif gitu ya. Memberi dan menerima umpan balik, membantu individu mendapatkan kesadaran diri, membantu tim kolaboratif untuk membangun pemahaman dan hubungan kerja yang efektif. Kemudian pengambilan keputusan. Aspek penting dalam pengambilan keputusan adalah tim berfokus pada kebutuhan prioritas klien yang mengorganisasi intervensi berdasarkan kebutuhan tersebut. Kemudian untuk menciptakan suatu solusi, tim tersebut harus mengikuti tiap langkah proses pengambilan keputusan yang dimulai dengan definisi masalah yang jelas. Artinya di sini pengambilan keputusan itu harus memperjelas dulu sebenarnya masalahnya apa. Ya. Walaupun masalahnya mungkin lebih dari satu, apa saja dicatat. Ya. Nah, kemudian fokus. Ya. Jadi jangan sampai kabur. Penjelasan kita itu, diskusi kita itu adalah bagaimana mencapai atau mengatasi masalah pasien tersebut. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ya, adalah fokus untuk menyelesaikan tiap masalah tersebut. Ya. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan tentang kolaborasi ya dalam keperawatan. Ini adalah sekali lagi adalah aspek yang perlu ditingkatkan kembali ya di dalam pemberian pelayanan keperawatan. Nah, aspek kolaborasi ini, kegiatan kolaboratif ini memang jarang sekali ya dilaksanakan kecuali pada rumah sakit yang memang dari segi personalnya sudah maju ya.
ya, di mana dokter dan perawat ini benar-benar saling berkolaborasi ya. Perawatnya sudah aspek keilmuannya sudah menguasai, dokternya pun begitu ya, seperti itu, sehingga di sini timbullah kesetaraan. Ya, ini yang perlu dibangun ya. Terutama di dunia keperawatan gitu ya. Biasanya perawat agak merasa rendah diri di hadapan dokter. Nah, ini yang perlu dihilangkan seperti itu. Tapi jangan juga merasa bahwa kita ingin terpisah gitu ya dengan dokter ya, tanpa harus ada komunikasi, tanpa harus ada diskusi gitu ya. Itu juga tidak bisa ya. Jadi aspek kolaborasi ini memang merupakan tanda bahwa tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan di sana itu sudah maju ya, sudah maju kalau sudah terjadi aspek kolaborasi. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.